guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time. I never uploaded any video on my YouTube channel. It's been 2 years, I guess. Karena aku masih selama 2 tahun ini aku masih penyesuaian dengan hidup aku di Indonesia sekarang. Karena setelah pulang dari Jerman, aku kerja. Sebenarnya banyak banget komen-komen yang masuk di video aku, banyak yang DM juga. Sebagian udah aku balesin, tapi ada juga yang belum aku bales karena banyak yang pertanyaannya mirip-mirip. Jadi aku memutuskan untuk buat video ini. Mungkin ada yang nggak baca komen di video aku yang ini. Terima kasih yang sudah nonton. Banyak yang aku nggak nyangka banyak yang terbantu oleh video aku dan Zahra waktu itu. Alhamdulillah jadi bermanfaat juga untuk semuanya. Dan sekalian live updates. Oke, let's get start. Ini banyak banget sih yang nanya, Kak masih FS di Jerman? Terus ada yang nanya lagi, Kak Tia mau nanya nih alasan kenapa balik ke Indo lagi ya. Terus banyak juga yang nanya, Kak masih di Jerman atau udah di Indo? Kak udah di Indo ya? Gitu. Ya, aku udah balik ke Indonesia lagi. Udah 2018, begitu kontrak aku habis aku langsung pulang. Sebenarnya aku betah di Jerman, cuma I need to come home because someone is waiting for me. Jadi aku mulai untuk kerja di sini. Ditanya lebih suka di Indo atau di Jerman, udah pasti lebih suka di Jerman karena semua keteraturannya, semua fasilitasnya, semua serba nyaman. Oke, next. Oke, Kak bikin video tips belajar bahasa Jerman dong. Kalau tips belajar bahasa Jerman, kalau untuk bikin video kayaknya aku belum punya waktunya ya, karena aku kan sambil kerja juga. Mungkin tipsnya kalian bisa nonton Easy German yang ada di YouTube. Banyak di situ ada Easy German. Terus ada yang lain lagi kalau nggak salah mirip-mirip Easy German gitu. Tapi menurut aku yang paling ngaruh, yang paling cepet itu ngobrol langsung sama orang Jermannya. Entah itu kalian kenalan di internet atau di mana, tapi benar-benar speaking gitu. Soalnya karena kalau misalnya cuma teori doang, pakai Duolingo juga bisa. Tapi begitu praktek, kayak aku pas pertama kali datang ke sana tuh kayak takut salah gitu loh, kayak takut salah ngomongnya, terus masih padahal pas dipikir-pikir, oh sebenarnya dia tuh ngomong kayak gitu, tapi akunya aja yang nggak ngeh gitu karena keburu tegang. Tipsnya yaitu ngomong langsung sama native Germans. Hai Tia, boleh bikin video tentang outfit ketika winter itu baiknya gimana? Nah, sebenarnya ini udah 1 tahun yang lalu dari Mutia Karisma minta, tapi aku belum sempet karena aku sibuk dengan kehidupan aku. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, soon maybe aku bakalan bikin tips buat ini outfit winter. Jadi stay tuned. Kak mau nanya dong, kalau jalan-jalan gitu di Eropa, misalnya dari Germany ke negara lain, perlu nggak sih visa atau paspor lagi? Thank you. Oke, sebenarnya kalau misalnya visa, kalian kalau ke Eropa pasti kan apply-nya visa Schengen. Kalau visa Schengen itu berarti ke negara-negara yang bergabung dengan Schengen itu nggak perlu pakai visa lagi, nggak usah apply visa-visa lagi. Nah, kalau aku kemarin kan selama tinggal di sana visa nasional itu bisa izin tinggal, tapi tetap negara-negara yang bisa aku kunjungin itu negara-negara yang Schengen itu. Untuk tahu lebih lengkapnya negara-negara Schengen itu apa aja, boleh di googling. Dan perlu paspor lagi, ya tentu aja perlu banget bawa paspor, karena sama aja kayak kita dari Indonesia ke Singapura kan pasti butuh paspor gitu kan. Paspor itu seperti identitas kita. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang FS. Ini banyak banget nih yang nanya, Kak waktu daftar ikut agen atau ngurus sendiri? Kak dulu daftar FS lewat agen atau mandiri. Itu kursus bahasa Jerman di mana? Nah, ini saling berkesinambungan karena aku waktu itu les sekaligus didaftarin buat FS-nya. Jadi udah sepaket gitu. Di mana aku lesnya? Aku lesnya di Rudi Russell Sprachschule sini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung hubungi mereka, tapi sekarang mereka itu konsentrasinya lebih ke Ausbildung daripada FS. Nah, ngomong-ngomong tentang Ausbildung nih, banyak yang nanya juga, aku setelah beres FS Ausbildung atau enggak? Terus lebih mending Ausbildung atau FS Kak? Katanya gitu. Terus kenapa nggak au pair Kak? Nah, ini sebenarnya aku mau ngebahas nanti di lain video tentang au pair, FS sama Ausbildung.
Tapi aku jawab dulu, aku nggak lanjut Ausbildung karena aku mikirnya aku udah S1 di sini, jadi lebih baik aku lanjutin S2 daripada Ausbildung gitu. Tapi it depends on you, kalau misalnya habis FSJ mau langsung Ausbildung juga boleh. Karena banyak teman-teman aku di sana yang habis FSJ itu ngambil Ausbildung. It's okay, gak ada salahnya menimba ilmu seluas-luasnya. Nah, halo Tia, kamu BFD di kota mana? Terus pakai trigger apa? Waktu itu apply-nya dari Indonesia atau harus ke Jerman? Nah, ini juga banyak yang nanya. Disclaimer dulu, aku belum BFD karena aku masih di bawah 27 tahun waktu ikutan. Sekarang juga masih di bawah 27 tahun sih. Aku FSJ bukan yang BFD. Mengenai trigger, aku juga akan bahas di video lainnya, jadi stay tune. Aku jawab dulu yang ini. Aku FSJ di Bayern itu kota kecil gitu, kayaknya lebih ke desa gitu. Dia itu masih 30 menit dari Ravensburg di Bundesland Baden-Württemberg. Jadi ya, aku di Bayern di Schule für Blinde und Sehbehinderte. Dia itu salah satu sekolah dari yayasan ini, St. Franciscus Heiligenborn. Nah, di sini ada majalahnya. Di sini juga kalau ada pegawai baru, FSJ baru, mereka masukin ke majalah mereka. Di sini juga ada nama aku loh. Dadah. Di sini ada nama aku. Mungkin gak kelihatan ya sama kalian, di Bayern Wohnen und Fördern Erwachsene. Nah, selanjutnya aku apply dari Indonesia, as you know. Tadi aku udah jelasin, aku les sekaligus di-applyin FSJ-nya dari Indonesia. Ada yang nanya, halo Kak, maaf mau tanya, kalau daftar FSJ apakah ada salah satu syaratnya yang mengharuskan mengikuti Vorbereitungspraktikum di panti sosial di Indonesia selama minimal 2 minggu. Vorbereitungspraktikum itu kayak internship gitu. Enggak, kalau misalnya kita dari Indonesia, kita nggak harus magang dulu, nggak harus internship dulu. Tapi kalau kalian misalnya au pair di Jerman terus mau ikut FSJ, ada kemungkinan kalian harus Vorbereitungspraktikum dulu gitu. Itu yang aku tahu dari teman-teman aku yang habis au pair terus FSJ, mereka harus Vorbereitungspraktikum karena mereka daftarnya dari Jerman. Nah, ini pertanyaan tentang interview. Hey, I just want to ask what is the procedure of the interview? Thanks. Terus ada yang nanya lagi, berkat lihat ini wawancaraku dengan trigger lancar, makasih. Thank you, semoga lancar terus ya. Terus nanya persiapan dokumen untuk visa apa aja. Terus interviewnya auf Deutsch semua apa cuma waktu Vorstellungsgespräch tentang diri kita Kak? Of course, interviewnya auf Deutsch semuanya. Karena kan yang mewawancaranya orang Jerman ya, orang dari triggernya atau dari tempat kerjanya, jadi pasti mereka mewawancaranya pakai bahasa Jerman. Nah, apa aja sih yang ditanya di saat interview? Menurut temen aku yang di interview, karena aku sendiri nggak di interview waktu itu, cuma di email aja, by email. Tapi pertanyaannya mirip-mirip, jadi suruh kenalin diri dulu. Mereka pengen tahu kita kayak apa, terus mereka nanya apakah kita bisa membayangkan kerja dengan orang yang berkebutuhan khusus, merawat orang yang berkebutuhan khusus, kayak gantiin popok, ngasih makan, mandiin, gantiin baju, bla bla bla. Mereka nanyain itu. Terus ya kita tinggal jawab aja apakah kita bersedia melakukan itu apa enggak gitu. Itu kalau misalnya yang kerja di panti untuk disabilitas ya. Kalau untuk yang panti jompo dan yang lainnya aku belum tahu. Mungkin ada teman-teman FSJ di sini yang bekerja bidangnya beda dengan aku, boleh komen di bawah biar teman-teman yang lainnya tahu. Oke, untuk kelengkapan dokumen buat visa itu semuanya bisa dicek di webnya Deutsche Botschaft yang Jakarta. Kalian bisa Google aja. Dan jangan lupa semuanya dirangkap 2 dan fotokopi paspor kalian. Pokoknya itu yang paling penting, jadi kalian gak usah riuh lagi nanti pas di sana. Semuanya dirangkap 2 dan paspornya di fotokopi. Apa FSJ bisa buat jalan menetap di Jerman? Ini bisa banget. Selain dari au pair tadi, FSJ, terus ada Ausbildung. Nah, rata-rata siklus orang-orang Indonesia yang ke Jerman itu, mereka pertama au pair dulu, terus FSJ, terus lanjut Ausbildung. Setelah Ausbildung mereka akan kerja di Jerman dan
ya mereka menetap di sana. Jadi banyak teman aku udah kerja di sana yang awalnya FS Shot dulu, terus Ausbildung, terus menetap di sana. Mau tanya apakah setiap FS Shot dari berbagai agen pasti ada seminarnya? Nah, seminar ini juga akan aku bahas di video lainnya. Jadi aku utang 3 video ya kalian, tentang au pair, FS Shot sama Ausbildung, tentang trigger, dan tentang seminar. Trigger paling untung di mana Kak? Katia mau tahu dong nama trigger yang tadi Kakak sebutin dalam video, baik triggernya Katia, Kak Zahra maupun temennya itu loh. Kalau seminar itu pasti ada, karena inklusif program dari FS Shot ini sendiri, dan seminar itu dihitung waktu kerja. Jadi kalau misalnya kalian gak ikut seminar, kalian bolos kerja. Oke, untuk triggernya, aku triggernya DRK, Deutsche Rotes Kreuz, itu tuh PMI-nya Jerman. Deutsch itu Jerman, Rotes itu red, Kreuz itu palang. Jadi palang merah Indonesia, kalau ini palang merah Jerman gitu. Oke, kalau Zahra itu EOS, kalau temennya itu Waldorf Freunde. Enakan FS Shot di panti jompo atau di penyandang disabilitas? Ini depends on you guys. Kalian lebih enak ngurusin kakek-kakek, nenek-nenek, oma-oma, opa-opa, atau anak-anak kecil atau dewasa yang disabilitas? Itu tergantung selera masing-masing ya, dan kemampuan masing-masing. Selain di Jerman, program FS Shot di negara mana lagi? Sebenarnya yang aku tahu FS Shot ini cuma program dari pemerintah Jermannya. Jadi orang-orang dari luar Jerman bisa FS Shot di Jerman. Terus setahu aku, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa googling, atau yang lebih tahu teman-teman boleh komen di bawah. Bantu aku untuk menjawabnya. Mending lulus kuliah dulu atau ambil cuti ya Kak ikut FS Shot ini? Lulus kuliah dulu. Saran aku, pas tahun kalian terakhir kuliah, kalian sambil les bahasa Jerman. Jadi begitu kalian lulus kuliah, kalian gak usah nunggu waktu lagi, kalian tinggal apply, jadi bisa langsung berangkat ke Jerman. Nah, ini untuk bahasan terakhir, bahasan sensitif ya menurut aku, karena mengenai fulus atau uang. Boleh tahu nggak Taschengeldnya berapa untuk tahun 2019? Ini juga banyak ditanyain di DM aku, nanyain aku dapatnya berapa pas FS Shot. Terus, halo Kak, salam kenal, kalau ikut FS Shot apa harus punya rekening bank konto yang 8.000 euro untuk uang jaminan selama hidup di sana sebagai prawilayah Danke. Terus terakhir, gajinya berapa ya kalau jadi perawat di sana? Oke, sekarang aku mau bahas dulu gaji FS Shot di sana. Gaji FS Shot di sana itu ungefähr 300 sampai 500 euro. Itu tergantung, setiap trigger itu beda gajinya, tapi rata-rata segitu, 300 sampai 500 euro. Kita harus punya spare konto nggak atau jaminan uang? Kalau au pair FS Shot itu nggak perlu pakai spare konto, karena udah ada yang menjamin kita, yaitu sponsor kita, trigger kita itu akan menjamin kita hidup di sana, jadi kita nggak perlu pakai spare konto lagi. Sedangkan kalau untuk Ausbildung, tergantung Ausbildungnya apa. Ada beberapa Ausbildung yang mengharuskan kita mempunyai spare konto 3.000 euro kalau nggak salah, itu yang dialami temen aku. Kalau untuk gaji perawat di sana aku sih kurang tahu ya, tapi kalau untuk Fachkraft di tempat aku kerja, Fachkraft itu kayak pegawai tetapnya di sana, itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 euro gajinya per bulan. Ini ada lagi yang komen, bersyukur bisa merasakan suka dukanya menjadi seorang FS Shotter. Banyak pengalaman yang gak akan didapat dari tempat lain, benar. Sukses selalu kakak-kakak. Thank you Liberty My First Rumagit. Sukses juga buat kamu. Ini benar banget sih, jadi FS Shot itu pengalaman yang gak akan pernah kalian lupain. Kalau kalian udah menjalaninya, aku sendiri gak nyesel. Ketemu banyak orang, jadi punya saudara baru, bisa menjelajah kota-kota baru, negara-negara baru. Oke, teman-teman, sepertinya pertanyaannya sudah aku jawab semua. Yang di DM juga mirip-mirip kayak gitu pertanyaannya. Semoga ini bisa menjawab ke rasa penasaran kalian, rasa ingin tahu kalian tentang FS Shot. Kalau kalian masih pengen tahu lagi tentang FS Shot, boleh komen di bawah tentang apa yang kalian pengen tahu. Untuk yang belum nonton video aku tentang FS Shot,
membahas FShot sama Zahra itu, boleh diklik di description box, nanti aku taruh di situ. Dan tentang tempat kerja aku kerja sebagai apa, aku kerja di mana, boleh nanti dilihat videonya, ada aku link juga di description box. Thank you buat semuanya yang udah nonton dan udah komen. Terima kasih untuk komen-komennya yang bilang terbantu oleh video aku tidak menyangka bisa membantu kalian. Semoga aku bisa terus buat video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, thank you semuanya. Tschüss.